Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdian. Kembali lagi di materi tentang corrective maintenance. Ini corrective maintenance ini dia pada mata kuliah manajemen pemeliharaan rumah sakit. Jadi kali ini saya akan membuat materi tentang corrective maintenance. Jadi teman-teman pada tahu nggak, corrective maintenance itu sangat bermanfaat bagi teman-teman, khususnya mahasiswa-mahasiswi dari perminatan manajemen rumah sakit. Jadi di sini mungkin akan kita bahas semi detail tentang corrective maintenance. Mungkin nanti bisa lihat di sini nih. Sini corrective maintenance itu apa? Nanti kita jelasin sama-sama. Jadi stay tune di video ini. Corrective maintenance itu kalau misalnya bahasa Indonesianya itu tentang peralatan. Nanti saya akan baca nih, setelah saya baca saya akan jelaskan. Jadi corrective maintenance itu yang biasa sering disebut dengan perawatan-peralatan merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan atau kerusakan yang ditemukan selama masa waktu preventive maintenance. Preventive maintenance itu adalah pencegahan peralatan. Pada umumnya, corrective maintenance bukanlah aktivitas perawatan yang terjadwal karena dilakukan setelah sebuah komponen mengalami kerusakan dan bertujuan untuk mengembalikan kehandalan sebuah komponen atau sistem ke dalam kondisi semula. Jadi dalam artian seperti ini. Corrective maintenance itu dia tidak ada penjadwalan untuk dilakukan perbaikan terhadap peralatan gitu. Jadi contohnya seperti ini. Nanti di slide selanjutnya itu pasti saya berikan contohnya. Jadi seperti ini. Corrective maintenance itu misalnya rumah sakit ada komputer untuk melakukan input data pasien. Komputer ini memiliki masa pakai yaitu 5 tahun. Cuman dalam 5 tahun itu dia ada pengecekan secara berkala. Pengecekan secara berkala itu bukan termasuk dalam corrective maintenance. Corrective maintenance itu misalnya gini, dalam seminggu dipakai komputer ini mengalami kendala seperti melambatnya sistem operasi seperti itu. Jadi dilakukanlah perbaikan, tapi perbaikan di sini tidak perbaikan secara keseluruhan gitu. Perbaikannya hanya untuk perawatan gitu. Perawatan misalnya bisa saja install ulang gitu kan, bisa saja seperti pembersihan part-part yang perlu dibersihkan gitu kan, mungkin kotor karena kena debu gitu. Jadi itu corrective maintenance itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan. Jadi corrective maintenance itu dibagi 2 kelompok. Udah ada corrective maintenance, dibagi lagi 2. Dua itu apa? Yang pertama itu adalah planned corrective maintenance. Saya ulangi, planned corrective maintenance. Jadi planned corrective maintenance ini dilakukan apabila telah diketahui sejak dini kapan peralatan yang harus diperbaiki sehingga dapat diatasi sejak awal dan mampu dikontrol. Contohnya, komputer lagi. Seorang perekam medis menggunakan komputer untuk menginput data pasien, gitu kan, data pasien. Tapi hari ini data itu harus diinput gitu, karena deadline gitu, diinput. Tetapi komputer dalam keadaan melambat. Seorang perekam medis tetap menginput, cuma langsung melaporkan ke pihak IPSRS terkait masalah tersebut. Gitu ya. Kemana lapornya? Ke K-Sub instalasi administrasi. Jadi nanti melapor ke sana, bahwasannya itu, Pak, komputer kami dalam keadaan melemah. Bisakah dalam minggu depan diperbaiki gitu. Tapi mungkin ini hanya diinstal ulang. Seperti itu. Dari pihak K-Sub instalasi administrasi bilang, oke, nanti kita akan buat surat pelaporannya.
kita akan melakukan pengecekan dulu. Ya, pengecekan dulu. Jadi sejak dini itu udah tahu kita nih, oh komputer ini bakal berusaha nggak bisa dipakai lagi untuk 3 hari ke depan, untuk seminggu ke depan gitu. Jadi itulah gunanya planned corrective maintenance. Sedangkan yang kedua yaitu unplanned corrective maintenance. Jadi ada un-nya pula di depannya gitu kan. Di depannya itu ada unplanned corrective maintenance. Itu di mana apa gitu kan? Dan apa sih unplanned corrective maintenance ini? Unplanned corrective maintenance ini dilakukan apabila mesin atau peralatan telah benar-benar mati atau dalam keadaan darurat gitu. Jadi gini, di komputer perekam medis melakukan pengetikan untuk menginput data pasien, setelah diketik, begitu saat itu juga komputer itu mati gitu, langsung mati total gitu. Data pasien harus diinput hari itu. Ketika diketik, komputer mati total. Hal itu darurat. Jadi mau tidak mau hari itu juga harus diperbaiki, harus dilaporkan kenapa komputer ini bisa seperti ini. Malah kalau bisa sampai titik akhirnya dilakukan penggantian seperti itu. Tapi itu membutuhkan biaya dan membutuhkan waktu. Sedangkan penginputan data harus dilakukan dalam waktu yang dekat. Seperti itu. Itu tadi 2 contoh atau 2 bagian atau 2 kelompok dari corrective maintenance. Oke, selanjutnya kita masuk ke example. Example di sini, keringatan. Kita lanjut. Proses kuliah online. Kita lanjut. Example di sini contoh ya. Contohnya komputer di rumah sakit mengalami kendala, yaitu melambatnya proses pengolahan data pasien. Hal ini membuat terhambat proses pendaftaran pasien dikarenakan komputer tersebut. Maka pihak IPSRS pada Kasub Instalasi Administrasi akan melakukan perbaikan terhadap komputer tersebut yang dilakukan oleh pihak ketiga agar komputer tersebut berfungsi seperti awal. Dalam artian nih tanda kutip ya. Loh, apa nih? Ya, jadi gini, dalam artian komputer tersebut hanya mengalami kerusakan pada aplikasi, tidak secara keseluruhan gitu. Oh, ini unit part ini harus diganti, ditukar yang baru gitu. Enggak gitu. Jadi dia hanya bagian softwarenya aja, aplikasinya aja gitu. Ya, contoh kayak data-data pasien di web server SIM-RS gitu. Nah, itu tuh yang perlu diperbaiki. Tapi yang memperbaikinya pihak ketiga gitu. Pihak vendor namanya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu pihak ketiga itu siapa, itu vendor gitu. Contohnya rumah sakit, itu rumah sakit nanti bekerja sama pihak vendor gitu. Contohnya dari yang mudah kita tahu sih, kayak misalnya Telkom gitu. Jadi pihak rumah sakit bekerja sama dengan pihak Telkom gitu. Jadi nanti pihak Telkom lah yang memperbaiki gitu. Oke. Kita lanjut. Dari mungkin penjelasannya tadi kita akan kerucutkan lagi. Jadi perbaikan dan troubleshooting. Nih, penjelasan dari contoh tadi ya. Perbaikan peralatan terjadi ketika pengguna peralatan telah melaporkan masalah tentang peralatan tersebut seperti disebutkan sebelumnya. Hal ini juga dapat terjadi ketika seorang teknisi di bagian IPSRS atau elektromedik menemukan bahwa peralatan tidak memberikan kinerja yang seperti diharapkan selama IPM. Apa itu IPM? Mungkin di modul IPSRS udah dibahas tuh IPM itu apa. Ayo, apa? IPM itu adalah inspeksi pemeliharaan preventif. Preventif apa? Pencegahan, ya. Sebelum terjadinya kerusakan, kita lakukan pencegahan, ya. Kita lihat kondisi komputer ini seperti apa gitu kan, sebelum terjadi kerusakan yang lebih serius. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Ada keuntungan
dan kerugian corrective maintenance. Setiap apa-apa yang kita bahas, kita akan bahas tentang kerugian dan keuntungan dan kerugian, kan? Jadi ini merupakan opsi gitu kan, opsi. Kalau pihak rumah sakit melakukan ini gitu kan, mengerjakan ini gitu kan, keuntungannya apa, kerugiannya apa gitu. Jadi ada opsi-opsi yang bisa dilakukan gitu. Keuntungan, kita akan bahas tentang keuntungan. Keuntungannya adalah biayanya rendah. Itu yang pertama, biayanya rendah. Karena sebelum terjadinya kerusakan yang lebih serius, ini kita sudah preventif kan, sudah melakukan preventif, tindakan preventif, pencegahan. Gitu. Jadi biayanya rendah, nggak sampai ke penggantian alat. Yang kedua, jumlah staf lebih sedikit. Kita umpamakan komputer tadi. Komputer tadi, kalau misalnya tidak mengalami permasalahan serius, gitu kan, mungkin hanya bisa dilakukan satu orang, gitu, hanya dilakukan satu orang. Tapi kalau misalnya udah serius, itu mungkin bisa 2-3 orang, gitu. Jadi jumlah stafnya lebih sedikit, gitu. Kerugiannya yang pertama, biaya yang meningkat apabila terjadi downtime pada peralatan, gitu. Contoh, komputer tadi udah dilakukan perbaikan, gitu kan, tapi dia tidak bisa dipakai lagi, gitu, walaupun hanya dilakukan oleh satu orang, gitu kan, biayanya rendah, tapi pas melakukan perbaikan, di situ juga komputernya langsung rusak, gitu, downtime, gitu. Downtime itu menurunnya waktu masa pakai dari komputer, gitu, walaupun ditargetkan 5 tahun gitu, tapi kan yang namanya elektronik kan kita tidak tahu, gitu kan, tidak tahu siapa yang menggunakan, gitu kan, apa aja yang diisinya, disimpannya, apakah dia terkena virus, gitu, jadi kita tidak tahu. Tuh, yang kedua, kerugiannya biaya buruh meningkat terutama bila terjadi overtime yang dibutuhkan, gitu. Jadi gini, setelah melakukan perbaikan dari komputer, ternyata satu orang nih yang memperbaiki komputer tadi, ternyata komputer tadi rusak dalam artian memang tidak bisa dipakai, begitu diperbaiki begitu rusak, gitu. Jadi di sini butuh pengaplikasian, butuh perbaikan lanjutan, gitu, membeli alat, gitu kan, butuh waktu perbaikan yang cukup lama, gitu. Jadi biaya untuk membayar buruhnya tadi sini, orang yang bertugas, orang yang bekerja untuk memperbaiki komputer tadi akan jadi lebih mahal karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke. Dari sebanyak itu kita simpulkan. Ini udah hampir 13 menit. Memang agak lama sih, gitu kan, tapi nggak apa-apa. Ini materi harus dijelaskan secara detail. Itu. Kesimpulannya, kita teman-teman bisa baca nih di sini, ya. Kesimpulannya, perawatan korektif atau corrective maintenance selanjutnya akan disingkat dengan CM, ya, corrective maintenance, gitu. Kita harus melakukan CM nih. Jadi jangan asing gitu dengan nama-nama CM, gitu, bukan sentimeter tapi corrective maintenance, gitu. Tengok tempatnya juga, penggunaan singkatan-singkatan itu. Merupakan tindakan perawatan untuk mengembalikan fungsi sebuah peralatan produksi yang mengalami kerusakan, baik ringan, sedang, maupun parah, agar bisa melakukan fungsinya dalam mendukung proses produksi dalam sebuah rumah sakit atau yang lainnya, perusahaan kayak gitu. CM juga ada yang menyebutnya dengan istilah repair atau service. Repair tahu? Service tahu? Silahkan googling. Ya, jadi repair atau service itu mungkin udah nggak asing lah, gitu kan, di teman-teman. Repair ya perbaikan, service ya perawatan, gitu kan. Udah dijawab ya. Oke, jadi itu pemaparan dari saya. Saya Muhammad Firdian, mahasiswa peminatan manajemen rumah sakit, prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Stikes Sang Tua Pekanbaru, mengucapkan stay home, tetap jaga kesehatan. Belum assalamualaikum, tapi masih jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Ya,
cuci tangan, pola hidup sehat, apalagi sekarang lagi puasa. Bagi yang lagi puasa, tetap semangat puasanya, ya, jangan loyo-loyo, kita lawan corona ini, udah pengen masuk kampus lagi. Oke, mungkin itu dari saya. Jangan lupa di komen, like, dan di subscribe video pertama. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah, warido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.